Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Kembali Anda simak program Selasar Budi, menghadirkan sosok yang menginspirasi kita untuk terus selalu berbuat kebaikan. Pada episode kali ini kami akan mengajak Anda mengupas kiprah sosok seorang di balik berdirinya Koperasi CU Amarta di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Ledong, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Saya Andiani Satria. Sebelum kita bertemu dan berbincang-bincang, mari terlebih dahulu kita simak tayangan berikut. Hadi Suswoyo, pemuda sederhana dari Desa Air Hitam, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara ini dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap nasib warga desanya. Sejak lama, ia merasa prihatin dengan kehadiran rentenir yang menjerat warga Desa Air Hitam. Meski hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 sekolah dasar, bukan berarti Hadi tak bisa berbuat sesuatu. Ia lalu mendirikan koperasi berkonsep credit union di desanya. Tujuannya mulia, agar warga desanya segera terbebas dari belenggu rentenir. Awalnya, ia mendapat tanggapan sinis. Namun hal itu tak menyurutkan tekadnya untuk mengentaskan kemiskinan warga desanya. Justru ketidakpercayaan warga semakin membulatkan tekad lelaki berusia 33 tahun ini. Kondisi jalan yang memprihatinkan dan susah untuk dilalui membuat desa ini menjadi terisolir. Karena itu banyak keluarga di desa ini perekonomiannya tergolong menjadi keluarga yang prasejahtera. Kehadiran CU Amarta di desa ini mendongkrak perekonomian masyarakat di Desa Air Hitam dan sekitarnya. Nah, sekarang saya sudah bersama Bang Hadi Suswoyo, ketua sekaligus pendiri CU Amarta. Apa kabar Bang? Luar biasa baik. Sehat Bang? Sehat. Ya. Lagi sibuk apa sekarang Bang? Lagi ada rapat di kantor untuk persiapan rapat anggota 2013 yang akan datang. Ya, Bang, Abang ketua sekaligus pendiri CU Amarta. Sudah berapa lama Bang menjabat ketua ini? 8 tahun penuhnya. 8 tahun? Iya. Ya. Bang, bisa dijelaskan nggak Bang, CU Amarta itu apa? Ya, CU Amarta adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan badan hukum koperasi. Jadi pada dasarnya CU Amarta itu sama dengan CU itu sama dengan koperasi. Nah, tapi yang membedakan CU Amarta barangkali adalah bahwa koperasi CU Amarta itu berpijak pada 3 pilar. Yang pertama adalah pilar kepercayaan, bahwa antara anggota dan pengurus kesepakatannya adalah kerjasama kepercayaan. Jadi pengurus percaya kepada anggota sehingga berani dan mau memberikan pinjaman yang sehingga jumlahnya ketika di bawah 5 juta itu tanpa agunan, tapi agunannya adalah jaminannya adalah karakter si anggota itu sendiri. Nah, gitu juga anggota percaya kepada pengurus sehingga anggota berani menitipkan sampai ada yang mencapai 200 juta. Ya, Bang, apa keuntungan yang didapat dari anggota CU Amarta ini, Bang? Keuntungannya yang pertama bahwa ada ketersediaan modal untuk pengembangan usaha, untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Keuntungan yang kedua bahwa ada media untuk saling belajar, untuk saling berdiskusi. Kemudian yang ketiga keuntungannya adalah ada pembagian dividen yang diperoleh dari anggota dari usaha yang dilakukan oleh CU ini. Dividen berarti keuntungan ya? Iya, keuntungan yang dibagi secara adil dan rata. Adil dan rata. Iya, Bang, bisa diceritakan awal berdirinya CU Amarta ini? Pada tahun 2003 Februari itu saya ikut pelatihan di Bitra Indonesia tentang kredit union. Nah, karena memang desa kami punya masalah dengan adanya rentenir, dengan masyarakat yang tidak terberdayakan dan sebagainya, sehingga waktu itu kami berpikir bahwa perlu untuk membangun CU di Desa Air Hitam ini. Nah, awalnya itu keberadaan CU sangat hampir tidak diterima oleh masyarakat karena dianggap
apa namanya, dianggap praktek riba. Kemudian ada yang mengatakan bahwa CU adalah kegiatan gereja yang haram untuk umat muslim dan sebagainya, gitu-gitulah. Sampai akhirnya pada berjalan dan sekarang sudah bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Ya. Kenapa Abang menggunakan konsep CU atau koperasi untuk di sini? Nah, berangkat dari sejarah bahwa koperasi itu tidak yang pertama kami, Bang, tetapi kami yang keempat. Nah, 3 sebelumnya koperasi itu dibentuk, kemudian tidak pernah ada yang bertahan. Karena nanti anggota sudah ngumpulin duit, kemudian sudah mulai berjalan, tiba-tiba ada yang dibawa lari duitnya sama pengurus, ada yang macam-macam lah gitu. Jadi kita sepertinya ada sebuah resistansi dari masyarakat ketika mendengar nama koperasi. Makanya image-nya sudah buruk. Image sudah buruk. Jadi kenapa kita menggunakan CU yang beda, yang baru lah gitu, seperti itu. Itu alasannya. Ya. Apakah keinginan untuk mendirikan CU ini sudah lama Abang ingin bentuk gitu atau gimana? Semenjak saya berusia 20 tahun lah. Karena melihat dari kondisi situasi bahwa masyarakat terjerat rentenir, kemudian ada kebutuhan modal yang tidak bisa diakses oleh masyarakat, sehingga saya berpikir bahwa perlu sebuah lembaga bersama, lembaga keuangan yang dibangun bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya, Bang. Salah satu tujuan terbentuknya koperasi ini adalah untuk memberantas rentenir. Ya, bagaimana kondisi warga pada saat sebelum CU ini terbentuk untuk mendapatkan akses simpan pinjam dari bank ataupun koperasi gitu? Pada tahun 2005 itu bank belum ada di desa, di sekitar desa Air Hitam. Di Kecamatan Kolidung belum ada, yang ada di Kenopen dan Tanjung Balai. Nah, sementara pada waktu itu masyarakat desa Air Hitam sama sekali tidak bisa mengakses dari bank karena memang tidak dipercaya. Kenapa itu, Bang? Ya karena faktor bank kan punya peraturan bahwa harus ada agunan berupa sertifikat. Itu tidak dimiliki oleh masyarakat. Kemudian kedua, barangkali rata-rata dianggap sebagai tidak mampu untuk membayar. Ya, pada awal berdirinya, seperti apa tanggapan masyarakat di desa Air Hitam? Karena tadi Abang bilang membangun kepercayaan gitu kan, apakah itu susah atau gampang gitu? Tanggapan masyarakat seperti apa, Bang? Cukup susah ya, karena kan kembali lagi ini soal uang. Bahwa CU, konsep kita bahwa sebelum orang meminjam, dia harus menabung dulu. Nah, pada di sana karena persoalan uang, dan kemudian juga barangkali dibawa oleh saya yang ya secara ekonomi saya tidak sukses betul gitu kan. Dan yang kedua, bahwa membuat orang percaya untuk menabungkan uangnya kepada seorang itu kan memang bukan hal susah. Dan yang ketiga, penolakan dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh agama tentang yang tadi bahwa CU itu tanda kutip kegiatan riba dan itu. Lantas bagaimana Abang meyakinkan masyarakat di sini? Dengan 9 orang yang awal berdirinya itu bisa satu komitmen, kemudian kami yakinkan bersama-sama bahwa kita harus bekerja terus, kita harus buktikan bahwa CU ini benar dan tidak ada niat untuk menipu sama sekali. Jadi ya akhirnya mereka sendiri yang melihat, gitu. Mereka sendiri yang melihat, kemudian dengan sendirinya mereka mencoba dan akhirnya sekarang mereka percaya. Oke. Berarti pada awalnya CU ini terbentuk anggotanya hanya 9 orang? Iya, anggota 9 orang itu yang sebagian besar itu terdiri dari keluarga dan kawan-kawan. Keluarga dan kawan-kawan. Karena yang lain belum percaya. Jadi kawan-kawan dan masing-masing punya latar belakang masing-masing. Kenapa mau? Ketika sekarang ditanya itu ada yang karena kasihan. Kasihan. Iya. Baru tahu sekarang ya. Oke. Terus? Kemudian kedua karena karena menghargai lah seperti itu. Mereka sungkan untuk menolak karena kawan-kawan dekat dan keluarga. Kemudian dari 9 orang ini memang hanya satu orang yang ketika disampaikan kemudian dia punya langsung ketertarikan gitu. Itu hanya satu orang. Ya. Sekarang anggotanya ada berapa, Bang? 568. 568. Iya. Saya dengar dulu sebelum
CU Amarta ini bernama CU Amarta, dulunya bernama CU Bima. Ya. Betul itu Bang? Kenapa bisa terjadi perubahan nama seperti itu Bang? Pada rentang waktu berjalan 2 tahun, kemudian kita melihat ada sebuah kebutuhan. Pada tahun 2012 kemarin, karena kita merasa bahwa butuh sebuah pengakuan hukum berupa badan hukum koperasi, dan tidak mungkin dari satu desa ada 2 nama koperasi yang sama. Makanya kami merubah diri menjadi CU Amarta. Dan ada juga filosofinya di sana. Ya, itu Bang. Kenapa dulu CU diberi nama Bima? Karena kita rata-rata orang Jawa ya kan. Kita percaya ada mitos yang perwayangan bahwa Bima itu adalah figur tokoh yang kuat, kemudian jujur, kemudian komitmen dengan tujuan dan tahan terhadap godaan. Nah, setelah dirubah kenapa CU Amarta? Karena dalam sejarah bahwa istananya Pandawa itu namanya Amarta kerajaannya. Nah, jadi kita konsep filosofinya bahwa Bima berhasil membangun istana itu gitu, yang harapannya istana itu bisa menjadi tempat kesejahteraan buat anggotanya. Ya. Bang, selain di Desa Air Hitam, sudah di mana saja ini CU Amarta ini atau Credit Union? Ada di 3 desa, selain desa. Desa Air Hitam, yaitu Desa Teluk Puli, Kelapas Batang, dan Pangkalan Lunang. Kalau yang paling jauh, Pangkalan Lunang itu sekitar 12 km lah. 12 km dari Desa Air Hitam. Ya, tadi Abang sebelumnya juga cerita sempat ada tantangan dari masyarakat sini. Nah, itu bagaimana Abang dan teman-teman anggota menghadapi permasalahan itu? Ya, kita biarkan. Kita tidak pernah secara frontal melawan, tidak. Tapi ketika itu datang langsung ke kami, satu di antara kami akan jelaskan bahwa tidak ada yang seperti itu. Dan ya kita berjalan saja lah Bang. Kita buktikan, lama-lama mereka sendiri yang akan mikir, loh kok bisa seperti ini gitu kan. Kemudian mereka tertarik dan ikut. Gitu. Oke, tetap komitmen ya Bang. Menarik sekali Bang, tapi kita harus dijelasin nak. Ya, sosok Hadi Siswoyo tidak hanya sebagai pendiri atau pelopor kredit union di Desa Air Hitam. Tetapi Hadi Siswoyo juga peduli akan pendidikan. Walaupun ia tidak lulus sekolah dasar. Maka ia mendirikan program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Seperti apa? Mari kita simak tayangan berikut. Koperasi Kredit Union Amarta berdiri pada tanggal 23 Februari 2005 di Desa Air Hitam, Kecamatan Kuala Ledong, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Saat awal berdiri, Koperasi Amarta hanya beranggotakan 9 orang. Tiap anggota menabung Rp20.000 dan masing-masing anggota bisa meminjam hasil tabungan tersebut. Seiring berjalannya waktu dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat Desa Air Hitam, anggota koperasi bertambah. Kini sudah mencapai 574 anggota. Awal berdiri, Koperasi Amarta hanya memiliki aset berupa Rp273.000. Kini aset Koperasi Amarta semakin besar. Jam pelayanan dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jenis layanan yang ditawarkan koperasi ini antara lain simpan pinjam uang tunai bagi anggota koperasi, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, program kesetaraan paket A, B, dan C, sampai radio komunitas. Selain bergerak di sektor simpan pinjam, katanya CU Amarta ini juga bergerak di pendidikan. Apa aja itu Bang? Kita mengadakan 2 yang dilaksanakan. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini PAUD, dan yang kedua penyelenggaraan program paket. Itu juga bagian dari kegiatan yang kita lakukan dari Koperasi CU Amarta. Kenapa terpikir untuk mendirikan PAUD? Nah, jadi saya berpikir bahwa ada kebutuhan terhadap pendidikan sehingga anak-anak bisa dididik sejak dari kecil, dan karena juga belum ada sama sekali PAUD di Desa Air Hitam ini, makanya kita membuat itu pendidikan anak usia dini. Sudah ada berapa anak muridnya Bang? Sekarang 38. Ada kesulitan nggak Bang waktu mau mendirikan PAUD ini? Apakah pernah mendapatkan tantangan lagi? Kesulitannya sebenarnya dari kalau dari eksternal, dari dalam
Itu kesulitannya adalah bagaimana meyakinkan kawan-kawan bahwa PAUD ini penting dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Air Hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, kesulitannya adalah meyakinkan orang-orang tua bahwa anak-anak perlu dididik sejak dari kecil. Mereka menganggap kan, di PAUD kan biayanya mahal. Nanti sama aja setelah SD bisa juga sekolah gitu kan. Nah itu untuk meyakinkan itu yang kemarin jadi tantangan cukup berat. Oke, kalau untuk tenaga pengajarnya Bang? Tenaga pengajar juga kemarin jadi kendala karena memang tidak ada yang mampu di sini. Makanya kemarin waktu awal-awal terbentuk itu kita mengundang orang dari guru dari Medan yang kita magangkan di sini selama 3 bulan. Nah itu kemudian dia memberikan guru-guru yang lain. Teknik pengajaran, mekanisme pengajaran dan sebagainya. Ya, kalau mengenai pendanaan PAUD-nya sendiri bagaimana Bang? Ya, karena pelaksanaan PAUD itu kan memang membutuhkan dana awal untuk beli peraga, permainan dan sebagainya. Nah itu didanai oleh CU, oleh koperasi didanai. Kemudian perlahan-lahan PAUD akan mengembalikan gitu. Ya. Respon masyarakat sekarang tentang PAUD di sini? Alhamdulillah sudah sangat luar biasa karena terbukti semenjak kita dirikan awal tahun 2009, sekarang sudah ada 3 lembaga PAUD yang ada di Air Hitam dan masing-masing punya murid. Artinya bahwa terjadi dampak perubahan pola pikir masyarakat tentang pendidikan anak usia dini. Selain sektor pendidikan, ada kegiatan apa lagi Bang yang ada di Kredit Union Amarta ini? Beberapa kegiatan lain itu ada ternak sapi tanggung renteng. Kemudian juga ada pinjaman kelompok, di mana pinjaman itu akan diberikan kepada kelompok dari beberapa orang dalam satu kelompok itu. Kemudian itu akan menjadi usaha bersama buat mereka. Nah, selain itu kita tahun ini itu membuat program pinjaman musiman dengan bunga hanya 1,5%. Itu tahun ini kita mendistribusikan sebanyak 137 juta untuk masyarakat desa sebelah, Desa Teluk Puli. Karena di sana masalahnya kan petani di Teluk Puli itu mereka bergantung dengan rentenir. Jadi ketika mereka mau berladang, mereka harus minjem ke rentenir dengan bunga 8-10%, bahkan ada yang mencapai 12%. Ya. Saya dengar juga ada radio komunitas Bang, itu seperti apa? Radio komunitas itu sebagai media untuk masyarakat saling berkomunikasi, saling mengekspresikan diri, kemudian juga sebagai media alternatif. Karena kita tahu sekarang bahwa media-media kebanyakan tidak terlalu mendidik lah buat masyarakat. Masyarakat tidak punya pilihan untuk menerima informasi secara benar. Itu masalah. Ya, saya dengar Abang juga sering memberikan pelatihan dan penyuluhan bagi anggota. Itu kegiatannya seperti apa Bang? Pelatihan lebih kepada diskusi lah ya, karena kita selalu menggunakan media diskusi untuk berbagi. Karena kan aku pikir bahwa sebenarnya orang itu sejahtera atau tidak hanya diukur dari apakah dia punya penghasilan banyak atau tidak, tetapi lebih kepada bagaimana dia menggunakan penghasilannya. Jadi makanya itu kita selalu menekankan tentang pengetahuan tentang bagaimana mengelola ekonomi, bagaimana menabung, bagaimana merencanakan ekonomi masa depan dan lain-lain. Sedikit demi sedikit ada penggeseran dari masyarakat yang sifatnya konsumtif, sekarang sudah mulai punya tabungan. Mereka sudah sadar bahwa menabung itu menguntungkan, mereka sudah sadar bahwa berhemat itu penting, dan mereka sudah sadar bagaimana mengelola keuangan keluarga sehingga lebih terstruktur dan lebih nyaman buat mereka. Oke, menarik sekali Bang, tapi kita harus jeda kembali. Pemirsa, seperti apa harapan anggota CU Amarta? Berikut tayangannya. Sejak adanya CU ini, saya merasakan saya sudah tidak lagi meminjam uang kepada rentenir. Sekecamatan Tanjung Ledong kalau bisa, harapan saya masyarakat itu bisalah untuk bergabung ke CU. Saya pikir manfaatnya cukup banyak ya. Di samping kita bisa belajar, kemudian kita bisa mendapatkan sertifikat ataupun ijazah formal. Sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan uang pinjam dari CU tersebut.
dengan jasa yang lebih murah dan pelayanan yang lebih mudah gitu. Bisa dikenal luas mencapai tingkat provinsi, mengingat koperasi kita itu kan udah mengambil badan hukum tingkat provinsi. Baik pemirsa, masih bersama Bang Hadi Siswoyo, pendiri sekaligus ketua CU Amarta. Bang, kita sudah sampai di segmen terakhir. Apa harapan Abang terhadap CU Amarta ke depannya? Saya sangat berharap bahwa CU Amarta terus bertahan dan ke depan tentunya bisa memberi dampak yang lebih luas buat masyarakat. Karena menurut saya bahwa keberhasilan CU Amarta itu tidak dinilai dari berapa banyaknya anggota, tidak juga dinilai dari berapa aset yang sudah dimiliki, tetapi kami selalu mengukur keberhasilan itu dari seberapa besar peningkatan kesejahteraan yang sudah diperoleh oleh anggotanya. Saya berharap bahwa ke depan akan muncul sebuah identitas yang membedakan mana anggota CU, anggota koperasi, dan mana yang bukan. Akan terlihat dari bagaimana dia menggunakan uang, bagaimana tingkat kesejahteraannya, bagaimana kualitas manusia-manusianya, itu yang menjadi harapan ke depan. Oke. Ada keinginan atau cita-cita yang belum terpenuhi? Masih banyak. Apa itu? Salah satunya kan memprihatinkan ya, Desa Air Hitam ini kan jauh dari akses, terutama pendidikan. Saya sangat bermimpi suatu ketika adalah lembaga pendidikan di Desa Air Hitam ini yang setingkat SMA, apakah dia bentuknya formal atau pendidikan alternatif, tapi setingkat SMA, sehingga memungkinkan masyarakat Desa Air Hitam ini generasi-generasinya semua tamat minimal SMA. Karena saya yakin bahwa sumber daya manusia, sumber daya pendidikan akan sangat menjamin kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Baik Bang, menarik sekali pembincangan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemirsa yang menontonnya. Semangat terus ya Bang, berjuang untuk CU Amarta. Ya, Hadi Siswoyo, seorang pria sederhana yang nekat mendirikan kredit union untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Air Hitam. Walaupun mendapat hambatan pada awalnya, Hadi tak patah arang untuk membuktikan bahwa yang dilakukannya ini adalah benar dan baik untuk masyarakat. Inilah bukti nyata dari indahnya berbagi, dan semoga ini bisa menjadi contoh suri tauladan bagi kita semua untuk terus melakukan kebaikan. Sekian program Selasar Budi, tebarkanlah terus selalu nilai kebaikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa.